Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis ini akhir-akhir ini memproklamirkan diri sebagai, meskipun mungkin mereka tidak setuju, tapi mereka memproklamirkan diri sebagai para ekonom dari Forum Sugeng Saryadi. Jadi mereka ini kalau di mana-mana ini, oh ini ekonominya Pak Sugeng Saryadi katanya. Dia agak menarik karena saya tidak memaksakan itu, tetapi kemudian termasuk Pak Kurtubi, termasuk beberapa tentu yang hadir di sini. Teman-teman kayak saya lihat tadi Dr. Chamester dan lain-lain. Mungkin yang belum menjadi tamu saya Pak Hartarto, Pak Biakto, karena saya masih menganggap itu teman-temannya Pak Harto, termasuk saya juga temannya Pak Harto, tapi saya, but I promise you, you'll be on my show, oke? Nah, Bapak sekalian perkenankan saya, dan saya selalu berterima kasih pada mentor saya, Pak Rosian Anwar, Pak Daud Sinyal, yang khususnya Pak Rosian yang banyak menginspirasi saya untuk selalu menulis dan selalu berpikir. Durdenken, kata Pak Rosian, berpikir terus menerus. Bapak sekalian, di tengah-tengah keramaian 2009 itu ada sesuatu yang dilupakan oleh orang. Jadi keramaian on the surface untuk, karena ini memang berpolitik itu mengejar kemenangan untuk berkuasa. Saya ingin mengantar sebelum teman-teman saya ini saya tanyai, saya interview nanti. Hari ini Sugeng Saryadi Syndicate di tengah gelombang kampanye ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu sesudah ada yang menang, lalu apa? Then what? Negara ini misalnya memiliki panjang pantai nomor 2 yang terbesar di dunia sesudah Kanada. Kemudian kalau lihat Papua saja penduduknya 1,4 juta. Papua secara geopolitik dan natural resources is going to be the next 20 years wealth of Indonesia. Jadi ketika keramaian ini, saya mau bertanya pada Bapak sekalian, yang memoles policy yang terjadi selama 5 tahun pemerintahan atau 10 tahun reformasi itu, siapa yang membuat, yang memoles, men-trigger policy-policy atau hasil-hasil yang dihasilkan baik itu legislatif maupun eksekutif? Hampir bukan partai politik. Saya berani mengatakan begitu, observasi saya. Lalu siapa yang menghasilkan itu? Yaitu NGO, civil society. Kalau masalah-masalah korupsi, pasti pendorong besarnya adalah ICW, Indonesian Corruption Watch. Kalau masalah-masalah konsumen, pasti Yayasan Konsumen. Kalau soal orang hilang, pasti Kontras. Lapindo, partai politik nggak ada yang ngomong. Yang ngomong Pak Ahmad Santosa, Pak panjenengan saya lupa nama, Pak Rahman. Kalau soal minyak, soal kesalahan perundang-undangan migas, nggak ada partai politik yang ngomong kenceng. Yang ngomong kenceng Pak Kurtubi. Gitu loh. Jadi ini satu gejala yang mengapa kemudian saya memutuskan, kenapa ya uang dihabis-habiskan untuk partai politik, untuk kemenangan satu partai politik. Saya bilang sama teman-teman, what if saya mau menghabiskan apa yang saya punya ya karena udah tua, mau mengisi sehingga ini lebih lurus, mengisi kemenangan-kemenangan itu. Nah hari ini saya mengajak Bapak sekalian
Karena kalau tidak nanti, ini Pak Kurtubi, isunya itu gini, yang membikinkan undang-undang migas, undang-undang kelistrikan, undang-undang apa itu yang ditolak mahasiswa itu, PHP dan lain-lain itu, ada the invisible hand yang nggak kelihatan. Nah, tuduhannya adalah IMF, World Bank. It might be right, it might not be right. Tapi anggaplah itu tidak usah ditanyakan itu. Kita harus siap mengisi DPR nanti yang terpilih itu dengan apapun yang sekarang ini teman-teman saya itu menyebut ekonomi konstitusi. Jadi nanti tentu kita dandanin semua undang-undang Pak Kurtubi yang tidak itu. Nah ini pekerjaan ini metikulus sekali. Tidak bisa hanya berteriak di lapangan. Kalau kita mau memenangkan satu perjuangan, kata Hannibal, tokoh sejarah zaman sebelum itu, give me 100% with head, with mind. Tapi bukan laskar yang berjuta-juta itu. Karena itu yang bisa memindahkan gunung gitu loh. Anyway, Bapak sekalian, terima kasih atas kedatangan. Perkenankan saya untuk bersama para tanda petik ekonom saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, ekonomi konstitusi kita ambil sebagai judul karena kita melihat bahwa konstitusi adalah sebagai sebuah kontrak sosial, ya, kontrak sosial antara kita semua bernegara. Jadi kalau dalam nikah itu kan ada kontrak sosialnya dalam bentuk akad nikah, gitu ya. Nah kalau dalam bernegara itu kontrak sosialnya adalah kita pegang konstitusi kita, gitu ya. Jadi manakala ada dari kita tidak setuju untuk berkonstitusi, maka pecahlah bangun sosial negara kita. Nah oleh karena itu kami ingin agar kebijakan-kebijakan ekonomi juga konsisten dengan konstitusi atau konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita bangun sejak kita merdeka, dan itu dititipkan oleh para founding fathers kita, gitu ya. Nah, tentunya saja apa yang kami pikirkan, begitu ya, kemudian kami tulis tentunya bukan merupakan sebuah hal yang sangat final, begitu ya, dan kami justru hanya ingin men-trigger, ya, kami mengklaim bahwa ini ada ekonomi konstitusi dan ingin men-trigger agar peneliti-peneliti selanjutnya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak, begitu ya, untuk terus menggali apa sih yang kita definisikan sebagai ekonomi atau kebijakan ekonomi yang konsisten dengan konstitusi kita. Mari kita perdebatkan dan kita gulirkan mulai hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, gitu ya. Motif yang kedua, setelah 63 tahun merdeka, ya, selamat datang Pak Fuad Bawazir. Nah, ini tokoh Hanura kalau ini. Tadi kalau Pak Rahmat dia tokoh Gerindra, ya, gitu. Yang kedua, setelah kita merdeka 63 tahun, ternyata dan 10 tahun reformasi, begitu ya, ternyata yang kita hasilkan, ya, bangun perekonomian yang kita hasilkan itu menderita penyakit 5K, ya, 5K. K yang pertama adalah kesengsaraan, ya. Nah, kalau kita bandingkan indeks kesengsaraan ini dibangun oleh Arthur Okun, ya. Hari ini indeks kesengsaraannya adalah 19,6 poin, ya. Kalau kita bandingkan dengan waktu Orde Baru 96 itu 13,5. Artinya kesengsaraan kita sekarang sekitar 6